Oke, Bapak sudah mulai? Oke, sudah. Oke, perkenalkan saya Krisna C. Putra dari kelas IT 403 dengan sebagai berikut akan menjelaskan mengenai tugas komunikasi data. Nah, dalam tugas komunikasi data kita diwajibkan untuk membuat berupa makalah dan membuat video presentasi mengenai implementasi teknologi komunikasi data pada saat ini. Implementasi teknologi komunikasi data pada perusahaan pada saat ini. Nah, oleh karena itu saya memilih untuk membahas mengenai implementasi teknologi komunikasi data pada penggunaan deep learning pada perusahaan Meta. Nah, untuk makalahnya sudah selesai seperti berikut. Nah, untuk makalahnya ini berupa pendahuluan, pengertian, habis itu perbedaan machine learning, deep learning, artificial intelligence, habis itu manfaatnya untuk penggunaan perusahaan dan lain-lain. Nah, tapi saya tidak spesifik membahas satu perusahaan Meta karena di makalah ini saya membahas secara keseluruhan penggunaan deep learning karena penggunaan deep learning banyak hal. Nah, sedangkan untuk presentasi video kali ini saya spesifik membahas perusahaan Meta. Nah, Meta adalah perusahaan teknologi yang sebelumnya bernama Facebook dan sekarang sudah dirubah menjadi Meta yang dipimpin oleh Mark Zuckerberg. Nah, perusahaan Meta ini sudah berdiri cukup lama. Itu produk awalnya Facebook, yaitu media sosial berupa service media sosial untuk menghubungkan antara orang dengan orang lain. Nah, selain Facebook, dia juga memiliki WhatsApp, dia juga memiliki Instagram, dan dia juga memiliki Meta. Nah, untuk pertama apa sih deep learning itu? Nah, deep learning adalah salah satu bagian dari artificial intelligence. Nah, salah satu subbab dari artificial intelligence. Deep learning secara spesifik digunakan untuk mengatasi masalah yang secara advance tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan artificial intelligence biasa. Nah, contoh penggunaan deep learning pada umumnya misalnya dalam LLM, large language model, atau kita bisa sebut dengan ada fungsinya seperti ChatGPT, atau di sini bernama natural language processing. Nah, kalau misalnya deep learning menggunakan deep learning, kita bisa spesifik untuk mensensor penggunaan kata-kata tertentu, misalnya kata-kata kotor, kata-kata syarat, dan lain-lain. Nah, itu kalau menggunakan deep learning kita bisa membuat suatu model deep learning yang memungkinkan model tersebut untuk membaca satu paragraf full untuk memahami arti sebenarnya dari paragraf itu. Nah, fungsinya itu karena fungsinya lebih advance daripada artificial intelligence. Nah, fungsinya ini berhubungan dengan convolution neutral network, recursion neural network, narrative adversarial network. Nah, ketiga ini merupakan salah satu metode yang ada pada deep learning yang memungkinkan model mesin untuk belajar seperti penggunaan otak pada manusia, yaitu berupa neutron dan syaraf. Jadi setelah penggunaan
jaringan saraf tiruan artificial untuk memodelkan abstraksi tingkat tinggi dalam data. Intinya seperti itu untuk penggunaan deep learning. Nah, peran deep learning dalam AI pun juga macam-macam. Ada pengenalan pola dan klasifikasi. Ini lebih spesifik untuk machine learning, karena di machine learning kita bisa mengelola data berupa pola atau klasifikasi pola tersebut. Nah, machine learning juga ini punya metode berbagai macam untuk clustering, untuk pengelompokan atau klasifikasi. Kita dapat menggunakan k-mean cluster, k-nearest neighbor, random forest, naive Bayes, dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, sedangkan untuk mengetahui pola pada data tertentu, kita dapat menggunakan linear atau logistic regression, vector, decision tree, dan lain-lain. Nah, machine learning juga ada metode pengelompokan pola atau classification lebih advance lagi dengan menggunakan metode reinforcement learning. Nah, perbedaan antara deep learning, machine learning, dan AI tipis, karena karena deep learning dan machine learning itu merupakan suatu kesatuan dari artificial intelligence. Nah, meskipun begitu, untuk mempermudah kita belajar, kita perlu mengelompokkan pembelajaran yang digunakan. Misalnya untuk deep learning, untuk AI adalah bidang ilmu komputer yang menciptakan mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. Ini sebagai landasan dasar dari ceritanya machine learning, deep learning, neural learning, dan lain-lain. AI melibatkan pembelajaran, pemecahan masalah, dan aplikasi. Nah, penggunaannya itu intelijen untuk robotik, visual perception, natural language processing, automated, speech recognition, dan lain-lain. Nah, untuk machine learning merupakan cabang daripada artificial intelligence, dan fungsi fokus utama dari pembuatan sistem yang dapat belajar dari data dan membuat keputusan berdasarkan data tersebut. Nah, machine learning ini biasanya digunakan oleh data scientist untuk mengelompokkan ataupun menghitung forecast dari suatu data tersebut. Nah, machine learning menggunakan algoritma untuk membangun model dari data pelatihan untuk memahami pola dan karakteristik data tersebut. Nah, machine learning ini lebih spesifik digunakan untuk kebutuhan processing data. Nah, sedangkan untuk deep learning juga merupakan sebidang dari machine learning, namun menggunakan jaringan saraf buatan yang terinspirasi dari otak manusia. Ini memungkinkan komputer untuk belajar dari data yang sangat besar dan kompleks. Deep learning sangat efektif dalam tugas-tugas seperti pengenalan suara dan pengenalan citra. Nah, manfaat utama deep learning pada perusahaan ya sangat umum adalah otomatisasi data atau otomatisasi tugas, analisis data yang mendalam, meningkatkan kualitas produk, personalisasi pengalaman pelanggan, pengurangan biaya operasional. Nah, untuk otomatisasi tugas itu sebenarnya sudah bisa dicapai dengan artificial intelligence. Namun ada beberapa tugas yang tidak dapat dilakukan menggunakan AI. Nah, oleh karena itu kita perlu menggunakan deep learning. Nah, contoh penggunaan deep learning adalah misalnya untuk pengelolaan data, mengelompokkan misalnya data pelanggan untuk mencari hasil dari hasil peminatan produk perusahaan tersebut. Nah, untuk analisis data yang mendalam ini machine learning, tapi terkadang kalau datanya sudah mulai kompleks dan mendalam menggunakan deep learning.
Nah, meningkatkan kualitas produk bisa berupa meningkatkan visual, audio, ataupun meningkatkan performa produk tersebut. Nah, personalisasi pengalaman pelanggan bisa digunakan menggunakan chatbot ataupun berupa call center seperti itu. Pengurangan biaya personal karena proses yang dilakukan sudah automation, jadi tidak perlu menggunakan yang lain. Nah, habis itu penggunaan itu adalah contoh penggunaan AI dalam perusahaan Meta. Nah, misalnya chatbot AI di WhatsApp, misalnya chatbot otomatis di AI, atau akun WhatsApp, akun resmi WhatsApp yang dapat mengirimkan pesan otomatis dan AI generatif. Ini fungsinya banyak macam, tapi fungsi utamanya sih untuk atau misalnya call center dan lain-lain. Untuk algoritma rekomendasi video itu juga termasuk di YouTube juga menggunakan itu, karena untuk algoritma rekomendasi video memerlukan berbagai macam data, yaitu mulai dari bahkan sampai kita respon untuk melihat video tersebut juga termasuk data. Optimalisasi konten dan iklan, karena pengiklan perlu mencari user yang spesifik pengguna user yang spesifik menggunakan data tersebut, maka perlu optimasi konten dan iklan komunikasi platform video seperti itulah. Nah, tantangan dari implementasi deep learning sebenarnya untuk saat ini tidak umum digunakan pada perusahaan-perusahaan yang lain karena kekurangan sumber daya manusia yang terampil, karena teknologi deep learning ini merupakan teknologi baru dan juga sudah mulai advance. Integrasi dengan sistem dan infrastruktur yang ada, kita menggunakan balik lagi ke poin yang pertama, memerlukan sumber daya manusia yang terampil, kebutuhan akan kualitas data yang tinggi, masalah etika, privasi, biaya implementasi dan penguatan. Nah, untuk penjelasan dari saya mengenai implementasi teknologi pada perusahaan Meta cukup sekian. Jika ada kurangnya saya mohon maaf.